wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu maulana al-azim. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Marilah kita awali dengan bertawassul ke hadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in, para auliyaillah, para syuhada, para sholihin. Bil khusus untuk muallif kitab Fathul Mu'in Al-Imam Zainuddin Al-Malibari, dan untuk guru-guru kita semuanya, qaddasallahu sirruhumul aziz wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid dharain amin. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan yang lalu masih seputar tentang batalnya sholat disebabkan karena berbicara atau mengucapkan kalimat minimal dua huruf, sehingga kita bahas kemarin itu tentang tanahnu, dehem, yang sampai dengan mengeluarkan dua huruf. Misalnya begitu. Kalau di situ karena ada ta'adzur li ta'adzuri ruknin qawliyin. Nah, di sini seperti bacaan Fatihah misalnya, setiap rukun-rukun yang wajib, rukun-rukun qauli seperti tasyahud akhir, sholawat kepada baginda Nabi di dalam tasyahud akhir, maka tidak menjadi batal dengan jelasnya dua huruf fitanahnuhin li ta'adzuri ruknin qawliyin. Karena unsur ta'adzur itu sulitnya kita menjaga itu di dalam ucapan ataupun rukun yang berupa ucapan semacam Fatihah, ya. Maka di situ tidak batal, ya. Berarti kalau ucapan itu bukan termasuk rukun qauli, tapi rukun yang sunnah, tapi bacaan yang sunnah saja. Lalu kemudian kita dehem, ya, maka itu hukumnya menjadi batal sholatnya, membatalkan sholat. Kasurati wal qunuti wal jahri bil Fatihati, atau membaca keras dengan surat Fatihah. Fatab dulu. Wa bahasa Az-Zarkasi jawazat tanahnuhi lis-shaimi li ikhrajin muhammatin tubtilul saumahu. Imam Az-Zarkasi membahas tentang bolehnya kita tanahnuh, bolehnya kita dehem, ya,
bagi orang yang berpuasa karena untuk mengeluarkan dahaknya, di mana dahak itu membatalkan terhadap sholat. Dahak itu kan dari dalam. Ya. Dahak itu ketika ada di bagian rongga mulut bagian luar, maka harus dikeluarkan. Nah, sekarang masalahnya ada ketika itu mengganggu di tenggorokan. Ya. Tenggorokan itu kalau sudah melewati makhraj huruf H, wakila dalam satu keterangan kho, kalau sudah ada di posisi itu, maka kalau dimasukkan lagi membatalkan puasanya. Nah, tapi nggak bisa mengeluarkan dahak itu kecuali dengan dehem, gitu kan? Kalau nggak gitu nggak bisa keluar. Bagaimana? Maka kalau terjadi seperti itu, jika dia telan kembali maka membatalkan. Jika dia harus mengeluarkan, perlu ada dorongan menggunakan tanah nur, maka itu nggak apa-apa menurut Imam Asy'ari. Ya, sebab ada ketentuan yang bisa membatalkan puasa tadi. Berarti kan puasa itu kan wajib. Sehingga ketika kita ada ta'adzur harus mengeluarkan dahak, alasannya karena dia sedang puasa, maka itu tidak membatalkan kepada sholatnya. Qala syekhuna wa yuttajahu jawazuhu lil muftiri aidan li ikhraji nukhamatin tubtilu sholatahu bi an nazalat li haddi dzahir wa lam yumkinhu ikhrajuha illa bihi. Nah, kalau menurut syekhuna Syekh Ibnu Hajar, ya, menurut kaul yang bisa dijadikan hujjah, ya, yang unggul, itu juga berlaku bukan hanya kepada orang yang berpuasa, tetapi orang yang tidak berpuasa juga bisa jadi, yaitu li ikhraji nukhomatin tubtilu sholatah, karena untuk mengeluarkan dahaknya, yang dimana dahaknya itu kalau masuk lagi maka akan membatalkan terhadap sholatnya. Nah, bi an nazalat li haddidz dzahir, misalnya dahak itu berada di batas anggota zahir. Jadi tenggorokan kita ini ada bagian zahir, ada bagian batin, Pak. Segala perputaran, apakah itu makanan, apakah itu minuman, ya, termasuk diantaranya adalah dahak. Ya, kalau posisinya ada di bagian anggota zahir, anggota batin itu nggak ada masalah. Tapi kalau sudah keluar di anggota zahir, keluar dari batas, maka itu harus dikeluarkan. Yang kalau ditelan lagi, hukum sholatnya batal. Kenapa? Karena sholat kan nggak boleh makan, Pak. Sesuatu yang sudah keluar pada anggota zahir, lalu kemudian dimasukkan lagi, sama nggak dengan makan? Sama. Nah, itu sama. Walaupun itu berupa dahak. Gitu ya. Walau tanah naha imam fabana minhu harfani lam yajib mufaraqatuhu li anna dhahir taharruzuhu anil mubtili. Nah, ini jadi kemudian ada satu masalah begini, Pak. Jika sedang melakukan sholat berjamaah lalu imamnya gitu muncul dua huruf, ya, malah tiga ya, hamzah, ha, mim, gitu kan? Ada hamzah, ada ha, ada mim. Bagaimana kondisi makmum ketika melihat imamnya itu kemudian ihram? Apakah makmum itu mufaraqah, pisah dari imamnya, ataukah makmum tetap mengikuti imamnya, tidak berpisah dari imamnya? Maka di sini jawabannya lam yajib mufaraqatuhu.
tidak wajib untuk mufaraqah. Ya. Li'anna dzahira taharruzuhu anil mubtili. Karena secara zahir imam itu sedang menjaga dirinya dari perkara yang membatalkan sholat. Kita lihat itu dari sisi zahirnya. Sebab kalau urusan fikih pasti yang dipandang anggota zahirnya, sebab yang batin itu bukan urusan fikih. Nah, apa diantaranya? Diantaranya itu tadi, Pak, yang menjadi alasan kenapa imam itu kemudian dehem, sampai dehemnya mengeluarkan 2 huruf, kan batal. Kenapa makmum tidak harus berpisah dari imamnya? Karena secara dohir imam itu sedang menjaga dari perbuatan atau dari sesuatu yang membatalkan sholatnya. Kayak tadi itu, ya, kemungkinan dia berpuasa sehingga kalau dia tidak mengeluarkan dahaknya itu bisa membatalkan puasanya. Atau kemungkinan dia tidak puasa tetapi dahaknya sudah melewati haddud dzahir, batas anggota dzahir, sehingga kalau tidak dikeluarkan masuk lagi menjadi batalnya sholat, sehingga dia harus keluarkan tetapi melalui cara dehem. Dehemnya nggak batal kan. Nah, kondisi ini ketika berada di bacaan-bacaan yang wajib. Nah, makanya di sini dijelaskan, na'am in dalat qarinatu halihi ala adami udrihi wajabat mufaraqatuhu kama bahasahu as-Subki. Ya, jika ada tanda-tanda haliyah, ada tanda-tanda perihal si imam, ya, yang menyatakan tidak ada uzurnya, tidak ada uzur. Kalau nggak ada uzur berarti kan dengannya main-main, Pak, gitu kan? Kalau sholat main-main batal nggak? Nah, itu masalahnya. Kalau ada tanda-tanda kalau imam itu tidak karena uzur tetapi sengaja lagi ngimamin, bagaimana dengan makmumnya? Wajib mufaraqah, wajib berpisah dari imam. Jadi itu harus diperhatikan, kira-kira alasan dehemnya imam itu kenapa? Ada karena uzur atau tidak? Kalau tidak karena uzur, oh berarti kan imam ini main-main, gitu kan? Kalau main-main, ya batal sholatnya. Kalau batal sholatnya, bagaimana dengan makmumnya? Ya makmum jangan mengikuti imam yang batal, gitu ya. Jadi kalau tadi kan kalau nggak ada korenah, korenah itu artinya sesuatu yang menunjukkan ada, ya, sesuatu yang menunjukkan korenah. Jadi kalau yang kedua ini masalahnya tidak ada uzur bagi imam, tetapi imam melakukan tanahnuh, dehem-dehem, yang dehem-dehemnya itu sampai mengeluarkan 2 huruf. Nah, jadi hati-hati dengan imam, ya. Imam yang selalu gitu jangan dipakai. Kenapa? Karena itu tadi ada 2 kemungkinan. Kalau kemungkinannya karena ta'adzur, ya nggak masalah, gitu kan? Jadi ini ta'adzur ini ternyata bukan hanya karena rukun qauli saja dibahas di belakang-belakang ini. Bukan hanya karena yang dibaca rukun qauli saja. Kan kalau yang pertama itu yang dibahas kalau dia uzurnya pada rukun qauli maka tidak batal. Tapi kalau pada yang bukan rukun qauli tetapi yang pada bacaan-bacaan sunnah itu batal. Kenapa? Karena kalau dia melakukannya mestinya, kan ini bacaan sunnah, ya, tidak perlu harus memaksakan diri, ya, memaksakan diri sehingga dengan dehem keluar 2 huruf padahal dia hanya sedang membaca sunnah. Maka utamakan menahan, gitu, menahan, ditahan saja Pak, jangan didehemkan, gitu. Beda dengan ta'adzur ketika tadi yang dibaca adalah rukun qauli, wajib ucapan.
Nah, maka itu otomatis tidak membatalkan. Tetapi ternyata di belakang bukan hanya itu saja. Ada alasan lain yang menyebabkan seseorang tidak menjadi batal ketika dehem. Dehem yang mengeluarkan 2 huruf. Apa itu? Pertama, dia mungkin sedang berpuasa, yang kalau dia dehem, dahaknya itu bisa jadi membatalkan puasanya. Sehingga dia harus gitu supaya dahaknya keluar sehingga dia tidak batal puasanya, dan itu termasuk tidak membatalkan sholat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbana shighara wa maftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatika wa syura 'alaina rahmatika ya dzal jalal wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.